Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال لذلك يجوز الجمع في وقت الأولى منهما karena itu boleh menjamak jamak takdim di waktu solat yang pertama antara kedua solat itu. Wa fi waqti tsaniyah boleh jamak takhir. Kedua-duanya dilakukan di waktu solat yang kedua. Lakin tetapi in kana nazilan fil waqtil ula kalau jika ia sedang tidak melakukan perjalanan di waktu pertama, sedang berhenti sebentar di waktu pertama, waktu berhenti itu sedang singgah. Di waktu solat zuhur misalnya, sedang singgah waktu itu masuk zuhur, fal afdalu ayyuqaddimas tsaniyah. Maka yang afdal itu melakukan solat yang kedua itu dimajukan ke waktu yang pertama. Yuqaddimus tsaniyah, mendahulukan solat yang kedua di waktu solat yang pertama. Karena pada waktu kita lagi istirahat tadi, berhenti tadi, singgah tadi, masuk waktu zuhur. Oh, jangan masuk waktu itu kita lari pula. Afdalnya solat dulu, zuhur. Solat zuhur dulu. Nah, solat zuhur dulu, langsung solat asar. Boleh kita tidak? Boleh. Walaupun sudah masuk waktu, tapi afdal. Kita kan ingin afdal nih. Zuhur lah dulu untuk asar. Setelah itu aman, kita berangkat. Wa in kana sa'iran fal afdal ay yu'akhkhir al-ula ila waqti tsaniyah. Kalau dia pada waktu itu, masuk waktu zuhur itu, sedang dalam perjalanan, sedang berjalan, zuhur masuk, dia lewatkan zuhur, niatkan untuk melakukan zuhur itu di waktu solat yang kedua, di waktu asar. Tapi ingat tadi, harus ada niat bahwa kita akan melakukan zuhur jamak di waktu asar. Kalau tidak ada niat, karena lupa, karena lalai, kita dihitung sebagai orang yang meninggalkan solat.
Nah, jalannya kage kita harus mengqadha karena salatnya tinggal. Tidak meninggalkan. Tidak tertinggal. Memang untuk menjamakkan. Dan waktunya adaan. Adaan itu bukan qadhaan. Li'annahu arfaqu bil musafir. Karena itu lebih meringankan. Karena hal seperti itu. Lebih meringankan, lebih membantu bagi orang yang melakukan musafir. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ala ukhbirukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku beritahu tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams, kalau matahari itu sudah tergelincir atau masuk waktu zuhur, wa huwa fil manzil, di manzil bukan rumah nih, dan beliau sedang berada pada tingkat tempat persinggahan, qaddamal asra ila waqti zuhri, maka beliau mendahulukan asar ke waktu zuhur. Wa jama'a bainahuma fi zawal, dan menjamakkan kedua solat itu pada waktu matahari tergelincir. Wa idza safara qabla zawal, tapi kalau sebelum matahari tergelincir, akhara zuhra ila waqtil asar, maka beliau menunda zuhur untuk disolatkan pada waktu asar. Summa jama'a bainahuma fi waqtil asar, kemudian beliau menjamakkan kedua solat itu di waktu asar. Jelas? Nah, jelas. Nah, ini salah lagi. Dan kayak kata boleh pula solat isya dengan subuh untuk dijamakkan. Ini kesalahan orang kemenak ni. Terlalu dah ingin orang pintar masuk gitu, yang tahu fikih. Dia ingin orang-orang yang berurusan dengan situlah yang tahu. Nah, yang mana bawa tu pakai kantong makanan tu, apa pakai kantong, apa pakai kotak. Berapa harga makan siang orang tu? Apa isinya dalam tu? Nah, yang tahu itu kan orang-orang yang ngurus itu. Ini menghalangi orang luar dia masuk jadi petugas haji. Tak tahu tu, tak ada ilmu itu. Tahun depan dah berubah lagi. Nah, yang itu yang ditanyakan. Akibatnya macam tu tadi. Masa petugas haji dan tahu jamak qasar. Dan jelas di situ berurusan dengan jamak qasar. Pergi, pulang. Baik di Arafah, di Mina, adik dia pun di Muzdalifah. Berurusan dengan jamak qasar. Nah, tak tahu. Nah, yang model tu. Nah, mestinya tanyakan fikih. Banyakkan fikihnya. Ini orang yang bimbing orang lain. Tugas yang ngarah-ngarahkan haji. Tak tahu cara haji itu macam mana. Nah, semua baik dengan terapel-terapel.